Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Untuk membedakannya, pangan diklasifikasi menjadi 3, yaitu A. Pangan segar. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar. B. Pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. C. Pangan siap saji. Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja, namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang harus dikonsumsi. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah terkait dengan nilai-nilai intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi, dan penampilan makanan tersebut. Keamanan pangan menjadi faktor terpenting selain nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Keamanan pangan sendiri berdefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Apa penyebab makanan tidak aman? Perilaku yang tidak sesuai prinsip keamanan pangan, bahan yang tidak aman serta peralatan yang tidak bersih, lingkungan yang tidak bersih. Adapun penyebab pangan tidak aman karena makanan sudah tercemar. Berikut beberapa cemaran pangan. 1. Cemaran biologis. Makanan yang disukai manusia pada umumnya juga disukai oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus yang menyerang bahan makanan yang mentah seperti pada sayuran, buah-buahan, susu, daging, dan juga bahan makanan yang sudah dimasak seperti nasi, roti, kue, dan lauk pauk. Makanan yang telah dihinggapi mikroorganisme itu mengalami penguraian, sehingga dapat mengurangi nilai gizi dan kelezatan. Bahkan, makanan yang telah mengalami penguraian dapat menyebabkan sakit, bahkan kematian. 2. Cemaran kimia. Makanan yang terkontaminasi bahan-bahan kimia. Kontaminasi karena bahan kimia sering terjadi karena kelalaian atau kecelakaan, bahkan kesengajaan, seperti pangan hewani atau nabati yang secara alami mengandung racun. Kelalaian dalam pencucian sayur dan buah-buahan, sehingga sayur dan buah tersebut masih mengandung pestisida. Lingkungan yang tercemar, baik air, udara, maupun tanah. Sengaja memasukkan zat aditif pada makanan, sehingga membuat makanan lebih sedap, tampak lebih menarik, bau dan rasa lebih sedap, serta makanan akan lebih tahan lama atau awet. Tapi karena makanan tersebut dapat berbahaya bagi manusia, maka disebut zat pencemar. 3. Cemaran fisik.
Makanan yang tercampur dengan bahan-bahan fisik seperti strapless, rambut, kuku, serpihan kaca atau plastik, tubuh serangga, potongan kawat, dan lain sebagainya. Yang perlu Anda ketahui jika pangan sudah tidak aman adalah terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Warna terlalu cerah. Teksturnya sangat kenyal. Tidak dihinggapi lalat. Bau dan rasa menyimpang dari normalnya. Umur simpan yang panjang, kemungkinan mengandung pengawet berbahaya atau melebihi dosis. Gejala-gejala yang ditimbulkan akibat keracunan pangan diantaranya gejala keracunan ringan, pusing, rasa tidak nyaman di perut, rasa mau mual, badan mulai merasa lemas. Gejala keracunan serius, mual, muntah, diare atau diare berdarah, panas atau demam, dehidrasi, yaitu sangat haus atau bibir kering, perut kram dan hilang nafsu makan, tekanan darah rendah, jantung berdenyut cepat, lemas, kebas, dan tidak bisa berdiri, mata berkunang-kunang dan pingsan. Semua itu dapat dihindari jika kita tahu bagaimana mencegah cemaran pangan. 1. Pencegahan bahaya biologis. Makanan harus terlihat bersih, kemasan tidak rusak, makanan tidak basi. Dilihat dari tekstur lunak, bau tidak menyimpang seperti bau asam atau bau busuk. Jangan sayang membuang makanan dengan rasa menyimpang. Menjaga kebersihan. 2. Pencegahan bahaya kimia. Jauhkan makanan dari cemaran kimia seperti jauh dari tempat penyimpanan pupuk, insektisida, dan sebagainya. Pilih BTP yang diizinkan penggunaan pangan. Perhatikan keberadaan 12 digit nomor pendaftaran pangan atau MD dan ML untuk BTP dalam kemasan eceran. Menggunakan bahan tambahan pangan yang dibutuhkan seperlunya dan tidak melebihi takaran yang diizinkan. 3. Pencegahan bahaya fisik. Mengeluarkan benda asing dengan melakukan sortasi dan pengamatan visual. Tidak menggunakan alat berlogam seperti strapless dan clips untuk menutup bungkus pangan. Tidak menggaruk-garuk kepala ketika bekerja. Tidak memakai perhiasan ketika bekerja. Dan inilah tips konsumen dalam memilih pangan aman. Memilih pangan dalam keadaan tertutup. Memilih pangan dalam kondisi baik. Mengamati warna makanan. Memperhatikan kualitas makanan. Mengamati label makanan. Jika Anda pedagang makanan keliling atau di pinggiran jalan, penuhilah harapan konsumen dalam mengemas dan menyajikan makanan. Di antaranya, menjaga makanan dalam keadaan tertutup. Tidak menggunakan kemasan kertas atau plastik bekas, koran, dan kertas bekas fotokopi karena adanya kandungan timbal dan cemaran lainnya. Tidak menggunakan kemasan plastik berwarna yang tidak semestinya. Tidak menggunakan styrofoam untuk membungkus makanan yang panas karena mengandung stearin yang mengandung unsur benzene yang bisa menimbulkan penyakit.